Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Mutiarani dari Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya akan melakukan tutorial uji chi-square dengan contoh soal yang sudah diberikan. Berikut ini adalah contoh kasus yang akan kita selesaikan dengan chi-square, yaitu suatu survei dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk kota dengan desa. Wilayah kota yang terpilih adalah Jakarta Pusat dan wilayah desa adalah Kabupaten Cianjur. Sebanyak 410 penduduk Jakarta Pusat dipilih dengan random. Ada 62 orang atau 15,1% yang hipertensi, sedangkan dari 414 penduduk Cianjur yang dipilih dengan random, ada 46 orang atau 11,1% yang hipertensi. Buktikanlah secara statistik apakah ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk Jakarta Pusat dengan Cianjur pada alfa sama dengan 5%. Dari soal tersebut, kita akan ubah data-data tersebut ke dalam bentuk tabel, yaitu di Jakarta Pusat hipertensinya ada sebanyak 62 orang dan tidak hipertensi sebanyak 348 orang, dan di Cianjur dari total responden sebesar 414 ada 46 orang yang hipertensi dan 368 orang yang tidak hipertensi. Kemudian dari soal ditanyakan, buktikanlah secara statistik apakah ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk Jakarta Pusat dengan Cianjur. Untuk mengetahui adakah perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk Jakarta Pusat dengan Cianjur, kita akan menggunakan uji statistik, yaitu uji chi-square. Sebelum itu, pertama-tama adalah kita menentukan H0 dengan tingkat kemaknaan sebesar sama dengan 5%. H0 di sini yaitu proporsi hipertensi di Jakarta Pusat atau 15,1% sama dengan di Cianjur yang 11,1%. Untuk H alternatifnya yaitu proporsi hipertensi di Jakarta Pusat yaitu 15,1% tidak sama dengan di Cianjur 11,1%. Uji statistik yang akan kita gunakan adalah uji chi-square 2 sampel. Kemudian kita akan menentukan critical region. H0 ditolak jika chi-square lebih besar daripada critical value. Critical value di sini itu sama saja dengan chi-square tabel. Dan H0 gagal ditolak jika chi-square lebih kecil daripada critical value. Setelah kita menentukan H0 dan juga menentukan critical region, kita akan memasuki ke dalam perhitungan chi-square test, di mana kita akan menggunakan dua rumus, yaitu expected frequency in row I and column J, di mana grand total row I dikali dengan grand total column J dibagi dengan total number of observation, dan juga chi-square sama dengan sigma dari F observation dikurang F expected pangkat 2 dibagi dengan frekuensi expected. Dari soal tersebut tadi kita sudah mendapatkan tabel, yaitu hipertensi di Jakarta Pusat sebanyak 62 orang, di Cianjur sebanyak 46 orang, dan yang tidak hipertensi di Jakarta Pusat sebanyak 348 orang, dan yang di Cianjur sebanyak 368. Sebenarnya ini sudah termasuk dalam frekuensi observed atau observed atau FO. Dan yang perlu kita cari di sini yaitu adalah expected frequency. Untuk mencari expected frequency, kita akan menggunakan rumus yang ini tadi, yaitu grand total row I dikali grand total column per total number of observation. Untuk Jakarta Pusat yaitu grand total row-nya adalah 410, dan juga untuk grand total kolomnya sebesar 108, dan total number of observation-nya adalah sebesar 824. Jadi perhitungannya seperti ini. Grand total row Jakarta Pusat yaitu sebesar 410 dikali dengan grand total hipertensi yaitu atau grand total kolom yaitu sebesar 108 dibagi dengan total number of observation-nya adalah sebesar 824. Maka akan didapatkan hasil yaitu 53,74. Untuk begitupun
seterusnya untuk hipertensi di Cianjur dan tidak hipertensi di Jakarta Pusat maupun di Cianjur. Untuk mempersingkat waktu mencari hipertensi di Jakarta Pusat, kita bisa menambahkan lambang dolar di depan grand total row dan juga di depan total observation. Kenapa? Karena untuk hipertensi dan tidak hipertensi di Jakarta Pusat itu grand total row dan juga total number observation-nya itu sama. Jadi untuk mempersingkat waktu bisa ditambahkan lambang dolar, tinggal kita blok. Untuk di Cianjur itu grand totalnya itu sebesar 414 dan juga grand total kolomnya itu 108 dengan total number of observation yang sama yaitu 824. Jadi perhitungannya seperti ini. Grand total di Cianjur dikali dengan grand total di hipertensi yaitu 108 dibagi dengan total observation, maka akan didapatkan hasil sebesar 54,26. Hal yang sama kita juga bisa menambahkan angka dolar, lambang dolar di grand total row dan juga di total observation. Untuk membuktikan perhitungan kita benar atau salah itu kita bisa menjumlahkan dari hasil yang kita dapat ini itu apakah sama seperti dengan grand total di observe. Kita jumlahkan 108 maka di sini dibuktikan bahwa grand total yang di frekuensi expected itu sama dengan grand total di observed frekuensi. Jadi ini membuktikan bahwa perhitungan kita tadi itu benar. Setelah kita mendapatkan observed frekuensi dan expected frekuensi, kita bisa menentukan chi-square. Untuk chi-square itu kita bisa menggunakan rumus yaitu yang ini, chi-square sama dengan sigma frekuensi observed dikurang frekuensi expected dikali pangkat 2 per atau dibagi dengan frekuensi expected. Untuk memudahkan kita bisa menggunakan rumus Excel yaitu power dalam kurung number di sini yaitu frekuensi observasi dikurang frekuensi ekspektasi. Frekuensi observasi di Jakarta Pusat yaitu sebesar 62 dikurang dengan frekuensi ekspektasi hipertensi di Jakarta Pusat yaitu 53,74 tutup kurung. Di sini powernya tadi kita adalah pangkat 2. Dibagi dengan frekuensi ekspektasi hipertensi yaitu 53,74. Maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 1,27. Kita bisa mengblok seperti biasa. Tinggal kita jumlahkan. Maka inilah nilai dari chi-square
yang kita dapatkan, yaitu sebesar 2,91. Setelah kita mendapatkan chi-square, kita bisa menentukan critical value atau chi-square table. Chi-square table itu sebelumnya kita harus menentukan degree freedom-nya dulu, yaitu dimana rumusnya adalah row dikurang 1 dikali dengan kolom dikurangi 1. Row di sini yang kita punya adalah sebesar 2. Maka row dikurangi 1 adalah 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Dan untuk C-1-nya adalah kolom yang kita punya itu sama, yaitu 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka degree of freedom-nya yaitu 1. Untuk mencari critical value itu kita bisa menggunakan rumus Excel juga, yaitu sama dengan chi-square int.rt. Di sini itu ada probability titik koma degree freedom. Probability di sini yang kita punya adalah sebesar 0,05. Titik koma degree freedom yang kita punya adalah 1. Maka critical value atau chi-square table adalah 3,841. Untuk mencari critical value atau chi-square table, kita bisa melihat dari tabel di sini. Kita tadi mempunyai probabilitas itu sebesar 0,05 dan juga degree freedom-nya itu sebesar 1. Nah, maka nilai dari chi-square table-nya itu 3,841, sama saja dengan perhitungan menggunakan Excel tadi. Selain menggunakan critical value, kita bisa menggunakan p-value. Untuk mencari p-value, kita bisa menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan chi-square chi-square test. Chi-square di sini adalah actual range di titik 2 dengan expected range. Actual range itu adalah ini jumlah keseluruhan data dari observed frequency, dan expected range yaitu dari expected frequency. Maka p-value yang kita dapat yaitu 0,09. Untuk keputusan sendiri, jika kita melihat dari critical value, di awal kita sudah menentukan critical region, yaitu H0 ditolak jika chi-square itu lebih dari critical value, dan H0 akan gagal ditolak jika chi-square lebih kurang dari critical value. Jika kita lihat di sini, itu chi-square kita adalah 2,91, sedangkan critical value-nya adalah 3,841. Berarti chi-square kita itu lebih kecil dibandingkan critical value. Maka keputusannya itu H0 gagal ditolak. Jika kita melihat dari p-value, di p-value approach atau pendekatan p-value itu ada ketentuan di mana H0 ditolak jika p-value itu kurang dari alpha, dan H0 gagal ditolak jika p-value lebih dari alpha. Sedangkan alpha kita tadi adalah sebesar 5%. Maka 0,09 itu lebih besar dibandingkan 0,05, dan maka dari itu H0 sekali lagi gagal ditolak. Maka keputusannya yang kita ambil adalah H0 itu gagal ditolak. Karena
chi-square itu lebih kecil dibandingkan critical value. Nah, chi-square lebih kecil dibandingkan p-value. Chi-square di sini adalah 2,91 dengan critical value yaitu 3,841. Terakhir adalah kita menentukan kesimpulan. Kesimpulan yang diambil adalah karena H0 gagal ditolak, maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan antara proporsi hipertensi di Jakarta Pusat dengan Cianjur, atau dapat disimpulkan bahwa proporsi kejadian hipertensi di wilayah kota dan desa itu sama. Demikianlah tutorial yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan juga saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.